A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Baik, izin kami mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali menuntut ilmu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan guru kita semua, yaitu Ustadz Alim ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema bekal kembali menghadap Allah. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih dibersamai oleh guru-guru kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di kajian kita pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa tetap istiqomah, tetap berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, sebelumnya yang kami hormati Ustadz Alim sebagai pemateri kita pada malam ini. Begitu juga yang kami hormati para founder Elsira dan juga para panitia yang tetap istiqomah menjalankan program kajiannya. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baik balasan ya. Baik, sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama yaitu tentang peraturan ketika mengikuti Zoom ya, supaya lebih tertib lagi. Jadi yang pertama, mohon dipastikan mikrofonnya itu tidak menyala ya ketika Ustadz sedang menyampaikan materi. Yang kedua, dimohon untuk bisa on cam ya. Jika tidak ada kendala atau tidak ada udzur syar'i, boleh dinyalakan kameranya supaya lebih terjalin lagi ya ruh kajiannya ya, supaya lebih hidup lagi ruh kajiannya itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu susunan acara seperti biasa teman-teman semuanya, yaitu yang pertama pembukaan, alhamdulillah tadi sudah dibuka. Kemudian yang kedua pembacaan ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu acara inti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Alim.
Kemudian yang selanjutnya yaitu penutupan dan doa bersama. Insya Allah langsung dipimpin oleh guru kita bersama itu Ustaz Alim. Dan yang terakhir yaitu penutup setelah doa yaitu kita sesi dokumentasi sebentar teman-teman semuanya. Baik untuk cara berikutnya supaya tambah berkah lagi kajian kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, insya Allah akan dibacakan langsung oleh saya sendiri untuk menambah keberkahan kajian kita di malam hari ini. Pada itu teman-teman semuanya, mohon disiapkan ya sembari menunggu ya, disiapkan alat tulisnya, disiapkan untuk bisa mendengarkan kajian dengan baik. Baik, kita langsung saja dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sama-sama membuka dan juga tadi ya kita sudah sama-sama baca, sama-sama mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk menambah keberkahan kita di malam hari ini, kajian kita pada malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah dikarenakan Al-Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita, mari kita sama-sama dengarkan kajiannya dengan baik. Waktu dan layar kita langsung saja berikan kepada Al-Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa sayyi'ati a'malina yahdihillahu fala mudilla
مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل في مسلم يمهد. وقال بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا تذكرة يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah karena bisa mudah. Saya ingat Rasulullah SAW, kullun nasi yaghdu famu'tiha au mubikuha. Kullun nasi, setiap orang, yaghdu, beraktivitas tiap hari, faba'i'un nafsahu, mereka menjual dirinya, berjibaku dengan kehidupan, beraktivitas, berjibaku dengan kehidupan. Famu'tikuha, ada orang yang aktivitas hariannya bernilai ibadah, maka menyelamatkannya dari kenistaan. Aumuha, namun ada pula aktivitas manusia dalam hari itu justru menjerumuskannya kepada kerahian, karena aktivitasnya berbau dosa. Sehari tadi, mulai kita bangun tidur sampai ini, saya berbicara ini punya aktivitas seharian. Mungkin kakak-kakak yang ada di El Siro ini juga beraktivitas, punya kesibukan dalam sehari. Namun siapa yang bisa memastikan bahwa aktivitas dari bangun tidur sampai detik ini adalah aktivitas yang bernilai ibadah? Namun kita tidak tahu, meski tidak tahu, kita berhak supaya aktivitas seharian tadi adalah bernilai ibadah, sehingga aktivitas tadi adalah meninggikan derajat kita di hadapan Allah Ta'ala. Saya untuk mudah-mudahan kerja saya tadi ini adalah ibadah, sehingga saya turut di hadapan Allah. Waktu yang seharian saya kan ada waktu yang menguntungkan diri saya. Kakak-kakak, Kak Resi khususnya, dan teman-teman yang lain, dan jamaah El Siro malam ini yang mengikuti pengajian,
mungkin juga bekerja, beraktivitas, atau sekolah. Mudah-mudahan kerja antum semuanya, sekolah antum semuanya, atau yang kesibukan di rumah, untuk ibu-ibu sibuk di rumah dengan aktivitas rumahnya, mudah itu dinilai oleh Allah Ta'ala, sehingga sekolah, kerja, aktivitas di rumah seharian ini tadi itu adalah waktu aktivitas yang menguntungkan antum semuanya. Amin. Andaikan dalam sehari itu tadi ternyata aktivitasnya adalah aktivitas yang tidak menguntungkan karena tidak bernilai ibadah, salah niat, mudah-mudahan dengan pengajian ini hari tadi itu tutup dengan amalan yang menguntungkan. Pengajian seperti ini adalah aktivitas yang menguntungkan kita. Kira-kira itulah muslim yang dirahmati Allah Ta'ala sebagai mukaddimah, penyemangat kita dan harapan bahwa waktu sehari yang sudah kita lalui sampai malam ini mudah-mudahan adalah waktu yang memberikan keuntungan kita nanti ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Malam ini seperti yang sudah disampaikan oleh admin bahwa temanya berkait dengan bekal menghadap Allah Ta'ala. Muslimin rahimahullah, saya dan kaum muslimin semuanya adalah hamba Allah Ta'ala yang hidup ini tujuan adalah dan beribadah. Wa innal insa illa lidun. Tidaklah aku manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu adalah ketaatan. Artinya tidaklah aku ciptakan manusia dan jin atau jin dan manusia melainkan agar mereka taat kepada apa yang kuperintahkan agar dikerjakan sebaik mungkin. Apa yang aku larang untuk dikerjakan sebaiknya ditinggalkan. Hakikatnya kita adalah demikian. Namun muslimin rahimakumullah, kesamaan kita diciptakan di dunia dengan tujuan hanya untuk taat Allah. Bersamaan dengan itu Allah juga ciptakan hawa yang selalu menyertai kita, dan kita tahu hawa nafsu itu adalah mengganggu, dia yang menggembosi orang-orang yang semangat beribadah, dia yang melupakan orang yang berusaha ingat Allah Ta'ala, dia berusaha untuk menipu bagi orang-orang yang mendapatkan tunjuk benar. Kaum muslimin rahimakumullah, hawa nafsu yang Allah Ta'ala ciptakan melengkapi ciptaan kita, masing-masing kita, itu tidak bisa kita hindari. Bisanya adalah dikendalikan. Hawa nafsu itu dikendalikan. Tidak bisa kita menghilangkan hawa nafsu. Kira-kira begini kaum muslimin rahimakumullah. Ibarat bensin, bahan bakar. Itu adalah sesuatu yang membahayakan. Bisa membakar. Tetapi ketika bensin itu dikendalikan, masuk ke dalam karburasi kendaraan,
maka bensin itu bermanfaat, bisa mengantarkan orang ke tujuan dan tujuannya baik. Ini artinya bensin yang sedianya membahayakan, membakar, tapi ketika dikendalikan, dia menjadi manfaat dan mutu berguna. Begitulah hawa nafsu. Ini bahaya hawa nafsu ini. Menjerumuskan, membakar kita ke dalam neraka. Tetapi ketika hawa nafsu itu kita kendalikan, maka hawa nafsu itu menguntungkan kita. Karena mau tidak mau Allah juga ikut sertakan penciptaan diri ini dengan penciptaan hawa nafsu yang selalu melekat pada diri kita. Muslimin rahimakumullah. Satu hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadits ini populer. Beliau ada yatba'ul mayyitu yatba'ul mayyita salasat. Mayit akan diikuti oleh 3 hal. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Las lagi nih ya. Iya, sinyalnya sepertinya Ustaz. Iya. Ini belum Jadi, oh, Insya Allah. cek. Cek ya. Iya Ustaz. Ustaz pakai wifi atau Masih di sini. Kak Resi agak terputus-putus Ustaz? masih disimak ini? Iya, tadi terputus-putus. Oh ya. Oh ya. Sudah bisa nih ya? Sudah Ustaz. Sudah. Oh ya. Oke, saya Clear, Ustaz. ya. Yatba'ul mayyita salasatun. Ahlu wa maluhu wa amaluhu. Akan selalu menyertai mayit. Mayit itu akan disertai oleh 3 hal. Keluarganya, wa maluhu dan hartanya, wa amaluhu dan amalannya. Keluarga, harta, amalan. Itu artinya ini, kaum Allah, dalam hidup kita sekarang ini, kita selalu dibersamai, selalu dibersamai oleh 3 hal ini. 3 hal ini. Nih, keluarga. Misalkan saya saja, saya selalu disertai oleh istri saya, oleh anak-anak saya, bapak saya, ibu saya, saudara-saudara saya. Tiap kali saya butuh sesuatu, mereka membantu mewujudkan sesuatu. Ketika saya butuh bantuan, keluarga itu selalu menyertai kita, membantu saya. Ketika saya sakit, gitu ya, semuanya itu bersatu padu untuk mempedulikan saya. Ini artinya keluarga selalu bersama saya, kapanpun dan saat apapun. Kedua adalah harta. Saya selalu punya harta. Duit itu harus punya. Nah, gitu ya. Kok enggak punya duit, cari rumah. Nah, gitu, cari rumah, bangun rumah. Kalau belum punya rumah, saya harus cari rumah, bangun rumah. Kendaraan, kalau punya, beli kendaraan, harus punya. Ini artinya kendaraan atau itu selalu sama saya, menyertai saya dalam hidup saya ini. Begitu dengan amalan. Amalan selalu menyertai saya. Amal saya
itu akan menguntungkan saya. Karena saya baik, tetangga-tetangga sebelah saya itu akan menghormati saya. Atau sebenarnya, ketika saya malam tidak baik, merugikan tetangga-tetangga, maka tetangga-tetangga itu akan membenci saya. Ini artinya, saya akan bisa selalu nyaman itu ketika punya harta, punya keluarga, kemudian punya harta, kemudian punya amalan. Ini selalu menyertai saya. Saya bisa lepas dari 3 hal ini. Sepanjang hidup, bahkan sampai mati, saya selalu bersama ini. Ketika saya mati, kerabat saya, istri saya, anak-anak saya, yang mengantarkan jenazah saya. Ketika saya mati pula, gitu ya, harta ini yang mengantarkan saya. Bagaimana saya mendapatkan sepetak tanah untuk kuburan kalau tidak punya duit, tidak punya harta? Begitupun amalan saya akan selalu dibersamai oleh amalan saya. Ini syarahnya hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat kebersamaan atau saya sebut dengan kesetiaan. Ini 3 perkara ini itu setia semuanya kepada saya. Tapi yang setia hakiki hanya satu. Saya lihat dari ketika saya nanti mati. Ketika mati, keluarga yang katanya setia dengan saya, dia meninggal saya. Saya dibiarkan masuk ke alam kubur dia. Harta yang sepanjang hidup saya, dia selalu saya, melindungi saya, dan semuanya itu harta. Rupanya bersama itu tidak setia yang hakiki. Juga tidak bersama saya ke alam kubur. Bahkan ini nanti akan diwarisi oleh rakyat. Ternyata hanya amalan saja yang menyertai kita. Salah satu dalil, amalan itu menyertai kita saat kita mati, saat kita menghadap Allah Ta'ala kelak. Dalam sebuah hadits sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika dia sudah dimasukkan ke keadaan kubur, kalau dia adalah yang beriman, muslim, maka kanat sholatuhu inda roksihi, ibadah sholatnya itu akan diletakkan di atas kepalanya, di bagian atas. Dia di alam Indonesia, dia berbaring, kepalanya di arah, terus wajahnya menghadap ke barat. Ini kemudian puasa itu ada di serkan. Aman puasa bukan makhluk dan berada di arah kanan saya. Kemudian zakat atau sedekah, gitu ya, itu ada di sebelah kiri saya. Diwujudkan makhluk ada di bawah sebelah saya. Kemudian semua amal saya, mulai dari bertutur kata baik, baik pada tetangga, suka memberi, menjenguk orang sakit, berbakti pada orang tua, peduli kepada fakir miskin, peduli orang-orang yang sedang kena musibah dengan bantuan-bantunya, itu semua amalan itu diwujudkan makhluk, diletakkan di arah kakinya, di bawah kakinya. Ketika malaikat yang akan menanyai atau malaikat yang akan memintai pertanggungjawab menuju ke saya yang sudah berbaring di dalam kubur, itu malaikat itu kesulitan ketika dia masuk ke kubur lewat arah kepala saya. Ternyata malaikat itu dihalangi oleh alam yang ada di kepala saya, yaitu sholat yang sudah berwujud makhluk. Siapa kamu? Kata dia. Siapa kamu? Padahal dia malaikat sebenarnya. Saya adalah malaikat utusan Allah. Saya akan memintai pertanggungjawaban orang ini.
dan saya akan menyiksa apabila jenazah ini jenazah yang memang pantas untuk disiksa karena kafirnya. Nah, gitu ya. Sholat tadi yang menghalang, jangan datang kepada jenazah ini lewat sini. Saya adalah sholatnya. Akhirnya malaikat itu ke arah kanan. Ternyata kan sudah ada makhluk yang itu adalah jelmaan dari ibadah puasanya. Jangan dari arah kanan. Saya adalah ibadahnya. Pergi dari sini. Kemudian ke arah kiri. Ternyata sekalian zakatnya. Zakat yang tiap setahun sekali dia naik, gitu ya. Itu wujud makhluk cuma dari ibadah zakatnya. Jangan dari arah kiri. Pergi sana. Akhirnya ke bawah. Gerudukan. Mulai dari amal-amalnya. Semuanya itu menjadi makhluk jelmaan dari ibu semua. Jangan dari arah kanan. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, seorang jenazah akan setia, seorang jenazah di alam kuburnya hanya amalan yang setia menemani dirinya, bukan orang tuanya, bukan istrinya, bukan bertanya, bukan, tetapi adalah amalannya, sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, kepedulian kepada musibah yang melanda orang lain, fakir miskin dan seterusnya. Itu hanya itu saja. Ini hadisnya sahih muslimin rahimakumullah. Maka mulai ke arah yang inti kaum muslimin rahimakumullah, rupanya bekal kita menghadap Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala murka kepada kita, Allah Ta'ala ridho kepada kehadiran kita, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Kehadiran kita disambut dengan penuh ridho oleh Allah Ta'ala, dan pertemuan kita dengan Allah Ta'ala pun pertemuan yang saling meridhoi. Itu bekalnya tetap hanyalah amalan. Maka muslimin rahimullah, banyak-banyaklah beramal, jangan keblinger, jangan tertipu oleh dunia. Hidup kita, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata kita dihidupkan, itu tujuannya adalah agar kita sholat. Kita dihidupkan itu tujuannya agar kita berpuasa. Kita dihidupkan oleh Allah, tujuannya adalah agar berzakat. Kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala, tujuannya adalah agar baik kepada orang tua, baik kepada tetangga, beribadah, kemudian zikir, baca Al-Quran, peduli kepada orang-orang yang sedang dilanda musibah, dan lainnya adalah itu. Maka dalam hidup ini jangan lupa karena sibuk bekerjanya. Zakat, dia tidak mau mengeluarkan zakat karena dia kepengen menjadi lebih kaya. Belum kaya saya belum punya mobil, saya belum punya begini dan seterusnya. Akhirnya dia tidak mau berzakat. Padahal setahun sekali, setiap bulan bulan Syawal 1 sebelum Idul Fitri, zakat fitrah. Nah, atau mungkin sedekah infak dan ayat ini rahimahumullah. Jadi Allah Ta'ala kita tujuannya adalah kita agar sholat, kita agar puasa, kita agar ibadah yang lainnya. Itu muslimin rahimahullah, sebagai imbangannya sajalah saya sampaikan sedikit imbangannya. Fir'aun, dia ciptakan hidup di dunia, tidak sholat, tidak baca Quran, dia berambisi berkuasa terus, jadi mencari kekuasaan, mencari elektabilitas, kemudian dia mempertahankan kekuasaan yang sudah diraihnya. Hidup setiap detiknya adalah hak untuk berpikir. Tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu untuk kajian seperti ini, tidak ada. Apa yang didapat adalah kehinaan, dan itu bukti. Sesungguhnya Allah Ta'ala ciptakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Saya ceritakan kisah-kisah, maafkan itu ya,
kami ceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran, itu semuanya itu adalah agar kita semakin yakin. Ternyata Fir'aun, kan gitu ya, itu adalah contoh orang yang hidupnya hanya untuk mencari kekuasaan. Dan didapatkan kekuasaan itu. Kekuasaan dia dapatkan. Kehidupan yang layak, nah gitu ya, dia dapatkan. Tetapi hanya iman yang tidak dia dapatkan. Binasa akhirnya. Atau mungkin kaum Lut, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yang mereka itu selalu hidupnya digunakan untuk mengobral hawa nafsu mereka, penyuka sesama jenis. Nah, ya. Hari-harinya itu digunakan untuk memuaskan nafsu saja. Nah, ya. Tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Semuanya itu adalah mereka yang menurutkan nafsu, yang dapat kehinaan saja. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Kaumnya Nabi Syuaib, kaum Ad, dan seterusnya. Semuanya itu contoh-contoh orang yang memperurutkan hawa nafsu, kepingin kemuliaan. Mereka gila dengan kemuliaan, mencari kemuliaan. Mereka gila dengan kekuasaan, cari kekuasaan. Ada yang seperti Qarun, gila dengan harta. Nah, gitu ya. Dia dapatkan harta, tetapi rupanya harta yang dia cintai justru menjerumuskan dia kepada kehinaan. Maka muslimin rahimakumullah, sebenarnya kita hidup di dunia ini ibarat apa itu ya, festival lah. Mungkin orang yang mengembara, mungkin mudahnya adalah seperti pengembara di sebuah hutan yang belum pernah dia jelajahi, belum sama sekali. Sebuah hutan belum pernah dijelajahi dan dia harus melewati untuk bisa sampai ke seberang karena memang tujuannya di seberang hutan sana. Rupanya di dunia ini ada orang model-model, gitu ya. Ada orang yang tanpa dengan mandu, dia jalan begitu saja. Mungkin sampai ke seberang hutan, tapi setidaknya dia akan jatuh. Mungkin karena hutan di sana ada binatang buas, dia harus bergelut dengan binatang buas dulu, terluka. Kemudian di tengah hutan juga ada kubangan-kubangan, dia masuk ke dalam kubangan-kubangan, dan seterusnya. Andaikan sampai ke seberang hutan, dia sudah sakit parah, dia sudah menderita. Itu pun kalau dia sampai, dan tentunya tidak akan sampai, karena dia tidak tahu. Berbeda dengan orang yang cerdas. Saya akan mengarungi hutan ini, saya harus pakai buku petunjuk dan pemandu jalan. Dia tahu bahwa ini adalah suara yang berbahaya. Ternyata hewan buas. Dia sembunyi, selamat dia. Karena ada pemandunya, pemandu yang memberitahu. Ini adalah tanda-tanda binatang buas. Akhirnya dia selamat dari binatang buas. Pemandu juga menyampaikan bahwa di depan kita ada kubangan, kita harus menghindar lewat sebelahnya. Selamat akhirnya. Nah, sampai ke seberang sana. Kira-kira hidup kita adalah kurang lebih demikian. Nah, maka siapa yang akan mengarungi hidup ini agar sampai ke seberang sana, yaitu ke akhirat, hidup sesudah mati, itu tujuan kita semuanya, baik yang kafir maupun yang tidak beriman. Yang beriman maupun yang kafir, yang beriman maupun yang kafir, yang tidak beriman maupun yang beriman. Gitu ya. Itu semuanya tujuannya adalah ke seberang sana, yaitu ke akhirat. Orang beriman itu pakai panduan, yaitu Al-Quran, petunjuk-petunjuk. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak pakai petunjuk, tidak akan sampai dia ke seberang sana, tidak akan selamat. Berbeda dengan orang beriman. Dia pakai petunjuk Al-Quran. Awas, hati-hati, ini jangan kamu lakukan. Ini halal, gitu ya. Ini subhat. Gitu ya, ini yang baik dan seterusnya.
Muslimin rahimakumullah, kira-kira hidup kita adalah demikian. Maka muslimin rahimakumullah, petunjuk yang baik itu adalah siapa dan apa, atau perjalanan hidup kita menuju akal yang benar itu tunjuk siapa yang di jalan itu. Nah, itu menjadi pertanyaan penting. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, jawaban itu kita baca setiap hari 7 kali setidaknya. Dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapakah pemandu perjalanan hidup agar sampai ke akhirat dengan selamat? Pemandu kita itu adalah siratal, jalannya orang-orang yang engkau bernikmat. Di dalam gaya perjalanan atau perjalanan hidup adalah pemandu baik. Itu adalah seperti yang sudah dipasang khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, dan yang paling termasyhur itu adalah Abu Bakar dan Utsman juga termasuk, tapi yang paling masyhur adalah Abu Bakar Umar. Artinya, panduan hidup yang lurus yang bisa mengantarkan kita sampai ke akhirat dengan mulia, itu adalah panduan yang dulu dipakai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Maka siapa yang ingin hidupnya ini selamat sampai ke akhirat, nah gitu ya, sampai ke akhirat dengan selamat, ikutilah gaya hidupnya sahabat Abu Bakar dan Umar. Kemudian ilmu bi alaihim waladdallin, yaitu pemandu yang tidak baik itu panduan siapa? Adalah orang-orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu adalah jalan gaya hidupnya Abu Jahal, Abu Lahab. Apa itu? Kalau Abu Bakar dan Umar adalah orang yang istiqomah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang semisalnya adalah orang yang mentang sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa jalan hidup yang standar, yang menyelamatkan kita ke sana. Jalan hidup mungkin saya bahasakan gaya hidup. Gaya hidup yang diridhoi Allah dan nanti akan bisa sampai ke ridwan di sesudah kematian nanti adalah gaya hidup Abu Bakar dan Umar. Maka mari kita cari tahu sahabat Abu Bakar itu gaya hidupnya bagaimana. Semuanya mulai dari bagaimana berpakaian, cara beribadah. Sahabat Abu Bakar, dia di dalam sedekah adalah orang yang tidak takut fakir. Ya. Sahabat Abu Bakar pernah itu menyedekah seluruh harta. Ini contoh. Ini salah satu contoh. Kemudian sahabat Umar itu adalah sahabat yang paling getol mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan paling membela. Pembelaannya itu adalah dengan dia mengikuti amalan-amalan Islam ini dan tidak meninggalkannya sama sekali. Itu sahabat Umar dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kembali ke pokok pembahasan kita tadi, ya, ternyata bekal menghadap Allah Ta'ala itu adalah dengan kita bahasa ibadah puasa, ibadah semuanya di dalam Islam ini. Ya. Jadi bukan sekolah yang akan membuat Allah Ta'ala ridho,
bukan kerja kita ribet yang membuat Allah Ta'ala ridho kepada kita, bukan. Kemudian bukan kekuasaan yang sudah kita raih yang membuat nanti Allah Ta'ala ridho kepada kita, bukan. Atau duit yang sudah banyak bertumbuh-tumbuh, bukan sama sekali. Sama sekali. Melainkan adalah ibadah kita. Itulah bekal. Dan itulah yang disebut watazawwadu inna khairuz zadi taqwa. Kalian berbekallah menuju Allah Ta'ala dengan bekal takwa. Takwa itu adalah taat. Nah, taat itu adalah melaksanakan ibadah yang tadi saya sebutkan. Nah, itulah muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian sebagai akhir saya juga mengutip waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkur. Siapa yang dia harus meluangkan waktu kemudian melakukan hal-hal kiat-kiat sampai kepada keinginannya. Itu harus. Maaf, saya ulangi. Siapa yang kepengen jadi dokter, dia harus meluangkan waktu sekolah agar jadi dokter. Siapa yang kepengen sukses menjadi teknisi, dia harus meluangkan waktu, modal banyak, sekolah, kiat-kiat menjadi teknisi, dia lakukan. Siapa yang kepengen kaya, dia harus meluangkan waktu untuk cari duit, untuk modal dan lain-lainnya supaya dia menjadi kaya. Orang tidak akan bisa menjadi dokter kalau dia melakukannya atau sekolahnya itu hanya, maaf ya, kalau mungkin bahasa saya samben. Nah, gitu ya. Kalau bahasa di Bekasi sana apa itu ya? Samben saja. Nah, gitu ya. Orang kepingin jadi dokter, sekolahnya cuma samben. Nah, gitu ya. Itu hanya ketika ada waktu luang saja di sekolah. Itu tidak akan sukses. Begitupun siapa yang kepingin sukses di akhirat, dia harus meluangkan waktu untuk konsekuensi akhirat. Dia harus meluangkan untuk sholat. Dia harus meluangkan waktu untuk berpuasa. Dia harus kuat berpuasa. Dia harus mengikhlaskan sebagian hartanya untuk sedekah. Dia harus baik kepada tetangganya kalau kepingin sukses. Wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'ya. Siapa yang ingin sukses akhirat, maka lakukan segala sesuatu yang mensukseskan, termasuk meluangkan waktu. Maka muslimin muslimat rahimullah, kita semuanya kepingin sukses di akhirat. Luangkan waktu untuk pengajian seperti ini. Karena pengajian yang seperti ini adalah kiat-kiat sukses di akhirat. Siapa yang kepingin sukses di akhirat, sholatlah, berpuasalah, sedekahlah, infaklah, karena amalan itu semuanya itu adalah kiat-kiat sukses di akhirat sana. Luangkan waktu, jangan ngaji kok samben, sholat kok ketika ada waktu. Sholat itu harus diprioritaskan, harus waktu tepat waktu. Nah, itu kira-kira demikian. Itulah muslimin rahimahullah sebagai penutup pada kajian kita malam hari ini, gitu ya. Saya kira cukup sekian, gitu ya. Ini kira-kira di jam saya itu jam 9 lebih 10 menit. Nah, gitu ya. Saya kembalikan ke Kak Resi. Monggo, silakan Kak Resi. Ya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Walaupun tadi ada sedikit kendala, alhamdulillah Ustaz bisa menyampaikan materinya dengan sempurna ya. Alhamdulillah. Mungkin tadi banyak teman-teman yang sudah mencatat bagaimana kiat-kiat kita mendapatkan perbekalan untuk menghadap Allah ya. Seperti itu. Jadi harus banyak-banyak beramal ya, sebagaimana yang tadi bisa disampaikan, terutama amalan-amalan prioritas ya, yaitu amalan wajib yang perlu kita perhatikan ya.
kemudian amalan-amalan yang lainnya, amalan sunnah yang lainnya. Baik teman-teman, alhamdulillah Ustadz di sini ada yang bertanya Ustadz sebelumnya. Ini ada, Oh, iya ya. Ustadz, ada beberapa pertanyaan Ustadz, mohon keulangan waktunya Ustadz. Ini ada pertama dari, Ana bacakan ya Ustadz, ada dari Boleh. Pak Wawan nih. Ustadz mohon berkenan Ya, untuk izin, silakan. mengapa memperbaiki hati dan niat dianggap sebagai bekal paling berharga di alam kubur? Apa ini menekankan bahwa amal tidak dinilai ya? Tidak dinilai dari kuantitas, tetapi dari keikhlasan. Putus Kak. Oh, putus ya. Baik, Ustadz. Anak ulang lagi saja. Ya. Ini pertanyaan Ustadz. Mengapa memperbaiki hati dan niat dianggap sebagai bekal paling berharga di alam kubur? Apa ini menekankan bahwa amal tidak hanya dinilai dari kuantitas, tetapi dari keikhlasan dan kebersihan hati yang menjadi dasar diterimanya setiap perbuatan? Terima kasih banyak katanya Ustaz. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Mau dijawab satu atau gimana Ustaz? Dulu aja, satu-satu. Oke Ustaz. Baik Ustaz. Fadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah. Amalan itu salah satu syarat diterimanya itu adalah dengan keikhlasan. Itu harus itu. Jadi siapapun dia, bahkan seorang nabi pun, kalau nabi sudah dijamin ya ikhlasnya, itu manusia paling ikhlas itu adalah para nabi, para rasul, gitu ya. Jadi amalan itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Satu, syarat amalan itu diterima oleh Allah Ta'ala, satu adalah sesuai sunnah Nabi. Ada berapa ya? Pertama itu adalah ada perintahnya amalan itu. Tiga syarat amalan itu diterima oleh satu, ada perintahnya. Seperti sholat, ada perintahnya di dalam Al-Quran. Itu ada perintahnya. Kemudian kedua, dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, sholat harus seperti Nabi. Cara takbirnya, kemudian cara membacaannya itu harus persis seperti yang dicontohkan Nabi. Dua ini ya. Terus yang ketiga, ini dia kerjakan secara ikhlas. Harus ikhlas ini. Gitu ya. Itu demikian. Jadi tiga syarat ini menjadi pokok atau syarat pokok diterimanya amalan. Maka misalkan ada bagian muslimin, tiga syaratnya ini tidak terpenuhi, atau hanya salah satunya saja, atau mungkin dua terpenuhi, satunya enggak. Nah, gitu. Ada perintahnya di dalam Al-Quran, misalkan berpuasa Senin dan Kamis, Senin dan ada perintahnya, ada contohnya Nabi. Kemudian dia dikerjakan, dia mulai dari terbit fajar, makan duluan, terus terbit fajar, kemudian menahan makan dan minum sampai sampai tenggelam matahari. Itu persis seperti yang dicontohkan Nabi. Tapi yang mengerjakannya itu satu, mungkin karena hal yang lain. Motifnya dia berpuasa Senin Kemis, satu, karena dipaksa orang, atau mungkin karena cari pesugihan barangkali. Puasa Senin Kemis itu ada perintahnya, dikerjakan persis seperti yang dilakukan. Motif mengamalkannya itu mencari pesugihan, kekayaan. Ini tidak akan diterima amalan yang seperti ini. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Itu ya. Atau mungkin sebaliknya kan gitu ya. Amalan niatannya ikhlas. Nah, dikerjakan bener, bagus. Tapi tidak ada perintahnya. Nah, puasa misalkan setiap tanggal 25 Desember
misalkan demikian, itu harus berpuasa, pahalanya sekian-sekian misalkan. Tidak ada sunnahnya, tidak ada perintah. Nah, ini juga tidak diterima. Nah, itu ya. Jadi tadi sampaikan oleh penanya barangkali kan gitu ya, saya tambahkan gitu ya, 3 syarat diterimanya amalan ini. Gitu Kak Resi Kak ya? Itu tadi benar kan? Jawaban saya sudah sesuai dengan pertanyaan ini Kak. Ya, insya Allah Ustaz, sesuai Ustaz. Oh ya, oke. Ya. Datang dengan hati ya, dengan niat Ustaz. Insya Allah. Jadi itu ya, Ya. Kak atau Pak Wawan atau Kak Wawan nih yang sudah bertanya, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan. Kemudian ada satu lagi Ustaz dari Kak Nadine. Ya, Kak Nadine saat ini katanya, Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya bagaimana cara seseorang mempersiapkan bekal amal sejak dini ya, agar tetap istiqomah hingga akhir hayat, dan amalan apa saja yang benar-benar menjadi penerang dan penolong seseorang hamba di alam kubur, Ustaz. Jazakumullah khairan kasir. Ya. Oh ya. Kalau itu saya klasifikasikan ada 2 ya. Jadi satu, agar istiqomah. Begini, kiat-kiatnya. Jadi berdasarkan hadis begini. Al-mar'u ala dini. Orang itu akan selalu meniru siapa yang menjadi circle-circle. Nah, gitu ya. Atau mungkin juga ada hadis al-arahu junudun minah fama ta'ara iktalahu wa tanakara ikhtalafa. Kiatnya akan istiqomah sejak dini. Nah, gitu ya. Orang itu akan selalu meniru circle-nya. Jadi carilah circle yang baik. Cari komunitas orang baik, orang-orang soleh, nanti Anda akan bisa istiqomah baik. Jadi misalkan di daerah sana, daerah antum kan gitu, itu ada komunitas, misalkan para santri kan ya, gabung ke apa itu komunitas itu. Nah, atau ada ibu-ibu pengajian barangkali di sini ada pengajian, komunitas ibu-ibu pengajian, ikut ke sana. Nah, sebanyak mungkin ikutlah ke komunitas baik, karena komunitas itu akan menulari jiwa ini. Komunitas ini akan tertular baik. Itu satu. Jadi selalu bersalah orang baik. Satu. Kemudian yang kedua, amalan apa yang menjamin selamat di alam kubur? Ini adalah surat Al-Munafikun ayat 1. Ayat terakhir, maaf, ayat itu ada Allah berfirman, Rabbi ula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholih. Jadi orang nanti ketika sudah mati, khususnya orang yang tidak beriman, mati ke dalam kubur, mereka nanti akan melihat, ternyata alam kubur itu begini. Teman-temanku yang ada di kuburan sebelah itu disiksa mati ya. Yang sebelah sana ternyata hidupnya enak di alam kubur, gitu ya. Kenapa dia? Rupanya yang membuat tentram itu adalah dakwahnya. Makanya sejak dia minta pada Allah, ya Allah, kasih kesempatan hidup lagi. Nanti kalau saya beri kesempatan hidup lagi, saya akan bersedekah. Ternyata amalan sedekah lah yang membuat tentram nyaman di kehidupan alam barzakh. Tapi karena namanya saja barzakh, alam pembatas. Jadi artinya orang ketika sudah masuk ke alam barzakh tidak akan bisa kembali lagi ke alam dunia. Tapi keinginan sangat kuat, tapi tidak tercapai. Gitu ya. Nah, dari ayat ini itu bisa ditarik pemahaman, gitu ya, bahwa amalan yang menjamin tentram terhindar dari siksaan kubur, di kubur, itu adalah amalan sedekah.
Nah, sampai orang yang udah masuk di dalam kuburan saja kepengen kembali hidup lagi, hanya itu ingin dapat. Karena dia sudah tahu kan dia sedekah bisa menghindarkan penderitaan di alam barzah. Kira-kira itu Kak Desi. Ya, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa Ya. apa namanya? Semoga terjawab pertanyaan dari Kak Nadine ya. Baik, nanti jika ada yang masih mau bertanya ya. Baik, Ustaz, jazakumullah ya. Baik, kalau ada yang masih mau bertanya, mungkin kami kasih kesempatan buat satu orang lagi saja, ya, karena berhubung waktu sudah eh, terlalu malam ya. Khawatir Ustaz tadi ada kegiatan lainnya. Saya hitung sampai 5 ya. Barangkali ada, kalau ada silakan boleh langsung ditanyakan atau ditulis di kolom chat. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah ada teman-teman? Oh, alhamdulillah, mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya Ustadz. Alhamdulillah untuk materi sudah tersampaikan dan tadi ada beberapa penanya ya dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah terjawab juga langsung oleh Ustadz. Kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi penutup ya, doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Mari sama-sama teman-teman kita hadirkan hati-hati kita untuk sama-sama berdoa. Baik, tafadhol Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma hdina warhamna warda 'anna. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila taatik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismrina wa aslih lana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati biha ma'aduna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kama hassanta khalqa fa hassin aqana. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa izzu tasha wa tudhillu man tasha bi yadika khair inna ala kulli syai'in qadir. Allahumma fi bihalalika an haramika waghni bi fadlika amman du'aka. Allahumma karrih alaina al-kufra wal jahal wal suq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadayna wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, salamata min kulli ithmin wa ghanimata min kulli rin wal fawz bil jannah wan najata minan nar. Allahumma bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin Saya Allah. kira Baik Ustaz, alhamdulillah untuk di doa bersama eh, kita sudah sama-sama berdoa tadi dipimpin langsung oleh Ustaz. Alhamdulillah teman-teman semuanya untuk acara, untuk kegiatan malam hari ini di awal sampai akhir berjalan dengan baik. Semoga materi yang disampaikan oleh Ustaz bisa meresap ke kita, ya ke hati kita, dan semoga ilmu yang Ustaz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, kemudian ilmu yang berkah ya. Mudah-mudahan Ustaz Amin. diberikan kesehatan, Amin. senantiasa berikan kesehatan supaya bisa senantiasa membersamai kita semua ya. Alhamdulillah, nanti bagi teman-teman yang Amin. baru bergabung di pertengahan, insya Allah akan kami akan kami kirimkan video siarannya ya, siaran ulangnya nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya ya, supaya materi yang tertinggalnya bisa didengarkan, dikaji ulang gitu lewat video siaran ulangnya. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Jangan lupa nanti bergabung kembali ya, kita sama-sama ngaji lagi di pertemuan berikutnya di pekan depannya insya Allah. Baik, kita sama-sama akhiri, kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Jazakallah khairan. sama-sama. Kami izin pamit Ustaz ya. Moga-moga. Ya, ya, ya. Assalamualaikum Oke. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.